Selamat malam saudara, Maluku Antar Nusa kembali hadir ke hadapan Anda edisi hari ini Minggu 4 September 2016. Beragam topik berita hasil liputan tim redaksi kami saat lagi dapat Anda simak, namun sebelumnya ikutilah kilas berita utama. Seorang anak 5 tahun dianiaya ayah kandungnya. Partai Hanura bangun kekuatan menangkan pasangan Polikastanya Samlatu Konsina. Informasi tadi akan kami rangkai dengan sejumlah berita lainnya, dan inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Seorang anak berusia 5 tahun mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya akibat dianiaya ayah kandungnya sendiri. Penganiayaan itu seringkali dialami korban bila sang ayah mabuk atau kalah berjudi. Anak berusia 5 tahun bernama Opi ini mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Kedua bagian pipi korban mengalami lecet-lecet serius akibat penganiayaan sang ayah. Opi seringkali mendapat penganiayaan jika sang ayah mabuk ataupun kalah judi. Opi saat ini tinggal bersama dengan neneknya di kawasan Mardika. Nenek korban mengatakan peristiwa ini bukan sekali dialami Opi. Berulang kali ayahnya menyiksa cucunya hingga luka-luka. Pukul dari apa? Gagal apa tuh mama? Bukan dia yang bersalah, pokoknya kalau dia mabuk, kan dia kalah judi, anak tetap dapat sasaran. Walaupun dia setir, dia pukul. Tinggal dia tetap waktu sedikit yang penting kalau datang lapor. Sudah 1 bulan lalu, 2 bulan lalu itu begitulah. Baru sering kan? Ya, sering-sering Pak, bukan baru 1 kali. Karena tak kuasa melihat kondisi cucunya, Nenek Opi terpaksa melaporkan peristiwa itu kepada aparat kepolisian Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liase. Polisi sementara masih mengejar pelaku, pasalnya yang bersangkutan melarikan diri saat aparat polisi mendatangi rumahnya. Christine Sipahelut, Kurniawan melaporkan. Menghadapi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon 2017, Partai Hanura membangun kekuatan mulai dari pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kota Ambon hingga ranting. Ketua DPC Partai Hanura Kota Ambon, Ahmad Ohorela, mengajak kader dan simpatisan Hanura bekerja keras memenangkan pasangan pantas. Menjelang pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022, partai pengusung mulai membangun kekuatan. Partai Hanura misalnya membangun kekuatan dari DPD, DPC hingga anak cabang. Sejak merekomendasikan pantas sebagai pasangan yang akan diusung pada pilkada kota, jajaran Partai Hanura terus melakukan konsolidasi hingga ke anak cabang. Hari Sabtu kemarin, pengurus DPC Hanura Kota Ambon melakukan konsolidasi bagi pengurus anak cabang Kecamatan Baguala. Dalam pertemuan itu, Ketua DPC Hanura Kota Ambon, Ahmad Ohorela, memperkenalkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang mereka usung nanti. Hanura merupakan partai pertama yang memberikan rekomendasi kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Polikastanya Samlatu Konsina atau pantas. Ohorela menginstruksikan kepada semua anggota partai Hanura mulai dari DPC hingga anak ranting untuk bekerja secara maksimal. Pasangan ini punya kelebihan sesuai dengan akronim bisa bikin labe. Ini tergambar dari Papuli yang punya pengalaman birokrasi dan PASAM, sehingga apa yang bisa dilakukan oleh kedua kandidat ini, saya kira insya Allah seluruh masyarakat bisa mempercayakan ini kepada Pak Poli dan PASAM untuk memimpin Kota Ambon 2017-2022. Dan kami sangat yakin dengan seluruh kekuatan partai politik yang hari ini memberikan rekomendasi kepada pasangan ini, insya Allah pasangan ini bisa memenangkan pertarungan di tanggal 15 Februari 2017. Ketua Bapilu Partai Hanura Prangkilopati menyatakan Hanura akan bersama partai lainnya dalam satu koalisi untuk memenangkan pantas. Kader Hanura akan bekerja sesuai dengan strategi yang dibangun partai-partai koalisi pengusung pasangan pantas. Sebelumnya pada hari yang sama, Ketua DPC Hanura Kota Ambon dan jajarannya juga melakukan konsolidasi di PAC Telu Ambon.
Hanura mencatat hingga saat ini Pantas telah didukung 8 partai politik, masing-masing Partai Hanura, Partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat, PBB, PDIP, PKPI, dan PAN. Hamzah Tomia melaporkan. Kota Ambon tidak termasuk dalam 197 provinsi dan kabupaten kota yang mengalami pemotongan dana alokasi umum sebagai akibat dari kebijakan pemerintah pusat. Di Maluku hanya 3 kabupaten yang dana alokasi umumnya mengalami penundaan hingga bulan Desember 2016. Guna mengatasi defisit APBN tahun 2016, pemerintah pusat terpaksa memotong dana transfer ke daerah-daerah. Dana transfer yang dipotong pemerintah pusat diantaranya dana alokasi umum dan dana desa. Di Indonesia terdapat 169 provinsi dan kabupaten kota yang terkena pemotongan dana alokasi umum. Bagi Kota Ambon tidak masuk dalam kebijakan tersebut. Ketua DPRD Kota Ambon James Maatita mengatakan sejumlah faktor menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan pemotongan dana alokasi umum kepada daerah-daerah. Salah satu pertimbangan adalah saldo kas daerah. Ambon saat ini saldo kasnya relatif kecil. Itu berarti serapan anggaran relatif tinggi sehingga tidak mengalami pemotongan dana alokasi umum. Dana alokasi umum itu sebagai bagian dari dana yang dikucurkan ke daerah dalam fungsi untuk menunjang atau untuk menunjang kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan tugas-tugas desentralisasi. Ya. Itu memang seperti yang kita ketahui sekitar kurang lebih 19 triliun yang akan ditunda bagi 169 daerah, provinsi, kabupaten, kota. Nah, untuk Kota Ambon sendiri itu dalam daftar 169 daerah itu Kota Ambon tidak ada. Jadi di Maluku itu ada 3 daerah, seperti yang tadi dikatakan, ada 3 daerah yang kena penundaan, sementara Kota Ambon itu dia tidak kena penundaan. Ya, alasannya mungkin karena realisasi belanja Kota Ambon sampai dengan semester pertama itu masuk dalam kategori rendah saldo kasnya di daerah, artinya bahwa sudah terrealisasi belanja baik untuk infrastruktur juga maupun untuk belanja-belanja yang lain yang bagi kepentingan pemerintah maupun kepentingan publik. Kota Ambon pada tahun anggaran 2016 ini menerima dana alokasi umum sebesar 686 miliar 184 juta 418 ribu rupiah. 3 kabupaten yang mengalami pemotongan dana alokasi umum di Maluku, masing-masing Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Pemotongan berlangsung bulan September hingga Desember. Pemotongan untuk Maluku Tengah 17,7 miliar rupiah lebih per bulan, Maluku Tenggara 13,2 miliar rupiah lebih per bulan, dan Maluku Barat Daya 20 miliar rupiah per bulan. Yudius Padonan dan Junaidi Asril melaporkan. Program Desa Tangguh Bencana dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat siaga menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di daerah ini. Melalui program tersebut, masyarakat dilatih melakukan penyelamatan, khususnya terhadap kelompok rentan yaitu anak-anak, wanita, dan lansia. Salah satu program yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon bagi masyarakat yang bermukim di kawasan rawan bencana adalah program Desa Tangguh Bencana. Program itu dilakukan untuk menyiapkan masyarakat siaga mandiri menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Ada 7 desa yang dipilih sebagai desa tangguh bencana di Kota Ambon. Ke-7 desa itu diantaranya Nusaniwe, Batu Gajah, Batu Merah, dan Laha. Kepala BPBD Kota Ambon, ER Matita Putih mengatakan, melalui program Desa Tangguh Bencana, masyarakat akan dilatih melakukan penyelamatan bila terjadi bencana. Hal itu dilakukan untuk mengurangi resiko kelompok rentan, yaitu anak-anak, wanita, dan lansia. Setiap desa yang terpilih mengirimkan 30 kadernya untuk dilatih cara penanggulangan bencana. Mereka akan dilatih fasilitator yang sudah disiapkan.
Bencana merupakan program primadona sekarang ya di BNPB, karena itu menyiapkan masyarakat untuk secara siaga mandiri melakukan penyelamatan, kemudian mencari solusi apabila ada kejadian bencana. Di Ambon sendiri itu sudah 7 desa sejak tahun 2013, dan kita harapkan bahwa untuk tahun-tahun ke depan itu ada banyak desa lagi, terutama untuk desa-desa yang ada di kawasan rawan bencana itu bisa ditangguhkan oleh pemerintah daerah maupun oleh BNPB. Setiap desa tangguh bencana akan didampingi 2 fasilitator. Para kader yang dipilih akan dilatih selama 3 bulan. Mereka bukan saja dilatih secara teori, tetapi juga praktek melalui simulasi. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Ambon, Agi Latuheru, Sabtu kemarin menutup kursus mahir dasar KMD Gugus Depan Gerakan Pramuka Yosef Kam, SMA Kristen YPP KPM Ambon. Kursus bagi para calon pembina pramuka ini berlangsung selama 6 hari. 3 hari dilakukan di alam terbuka dengan berkemah di Dusun Seri, Kecamatan Nusaniwe. Guna menghasilkan pembina yang berkualitas pada gugus depan, dilakukan kursus mahir dasar bagi para guru calon pembina. Kursus mahir dasar yang dilakukan gugus depan Yosef Kam SMA Kristen YPP KPM Ambon ini melibatkan 57 peserta. Sabtu kemarin kegiatan ini berakhir dan ditutup secara resmi oleh Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Ambon, Agi Latuheru. Selama 6 hari, para guru ini ditempa baik dalam kegiatan orientasi, dinamika kelompok, kepemimpinan maupun pelatihan sebagai calon pembina gudep. Selama 3 hari para peserta ini dilibatkan di alam terbuka dalam kegiatan perkemahan yang dipusatkan di Dusun Seri, Kecamatan Nusaniwe. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Ambon, Agi Latuheru, menyatakan kegiatan kursus mahir dasar ini mesti dilanjutkan untuk kursus mahir lanjutan. Dirinya berharap anak-anak pramuka yang dibina saat ini tidak hanya berprestasi dalam kegiatan kepramukaan, namun juga mampu berprestasi di sekolah. Ya, mereka berkemah sebenarnya implementasi dari apa yang mereka dapat di kelas, ya. Nah, kemudian sekaligus hari ini saya datang di sini juga untuk menutup kegiatan kursus mahir dasar. Nah, sekaligus juga hari ini saya terima kembali peserta Jambore Nasional, ya, yang sudah mengikuti Jambore Nasional di Cibubur. Sementara Kepala SMA Kristen YP KPM Ambon, Latuheru, menyatakan kegiatan di alam terbuka ini menempa para peserta dengan kegiatan-kegiatan yang menantang. Ini dilakukan guna mempersiapkan mental peserta sebagai calon pembina. Kursus mahir dasar Gerakan Pramuka Gugus Depan Yosef Kam ini pada hari ini berakhir, ditutup oleh Kakak Ketua Kuarcap Kota Ambon sekaligus dengan penerimaan peserta Jambore Nasional tahun 2016. Diharapkan kegiatan tidak berakhir sampai di sini saja, tapi dapat dilanjutkan oleh SMA-SMA yang lain. Juga bagi peserta Jamnas demikian diharapkan menjadi berprestasi di sekolah masing-masing. Sejumlah kegiatan di alam terbuka selama 3 hari yang merupakan bagian dari kursus mahir dasar ini, diantaranya pelatihan tali temali, jelajah, penguatan spiritual, hingga pada pelantikan bentara penegak. Kursus mahir dasar bagi para guru ini dilakukan sebagai upaya merevitalisasi gerakan pramuka di sekolah. Selain itu, melalui kegiatan ini pula dapat melahirkan pembina-pembina gerakan pramuka yang berkualifikasi. Pada kesempatan yang sama, Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Ambon menerima peserta Jambore Nasional dari Maluku. Melki Sarles melaporkan. 67 anak di lingkup Gereja Protestan Maluku Jemaat Halong Anugerah Ahad pagi dikukuhkan dan diberkati dengan air suci sebagai tanda pengakuan iman kepada Juru Selamat Yesus Kristus. Kegiatan itu diawali dengan ibadah minggu dipimpin Ketua Majelis Jemaat Halong Anugerah Pendeta Heri Subagio. Dalam rangka menyongsong hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku ke-81 tahun 2016, Jemaat Halong Anugerah Klasis Pulau Ambon Timur melaksanakan serangkaian kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain gerak jalan santai dan bakti sosial massal berupa pembaptisan 67 anak di lingkup jemaat setempat. 67 anak tersebut dikukuhkan dan diberkati dengan air suci sebagai tanda pengakuan iman kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Kegiatan tersebut diawali dengan prosesi ibadah minggu dipimpin Ketua Majelis Jemaat Halong Anugerah Pendeta Heri Subagio.
Berbagai kidung pujian dinaikkan sebagai ungkapan rasa syukur terhadap penyertaan Allah terhadap kasih karunia Tuhan dalam karya penyelamatannya. Pendeta Heri Subagio dalam khotbahnya menguraikan tentang hakikat pelayanan yang menjadi tanggung jawab gereja. Gereja memiliki peranan penting dalam tugas-tugas pelayanan, menuntun dan mengayomi, utamanya dalam melaksanakan tugas kesaksian dalam kehidupan bergereja. Dengan perayaan 6 September, hari ulang tahun yang ke-81, lalu Jemaat GPM Halong Anugrah, ketong punya bersama perangkat pelayan dan jemaat, ketong berkomitmen untuk melakukan tanggung jawab pelayanan untuk baptis massal, dan 67 anak-anak sudah boleh menjalani dan menikmati karya kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan lewat baptisan massal ini. Artinya gereja punya tanggung jawab untuk itu, menghadirkan karya kasih Tuhan yang menyelamatkan bagi setiap pribadi termasuk anak-anak. Tapi jauh lebih daripada itu, keterpanggilan gereja dalam menanam dan menyiram dan bertumbuh dalam kasih karunia itu juga menghadirkan karya sukacita dan damai sejahtera secara bersama. Dan itu menjadi bagian dalam tanggung jawab, karena ya dengan baptisan massal ini kan semuanya bisa ketong jangkau dalam pengertian kita melayani seluruh latar yang berbeda-beda, tapi di dalam komitmen kebersamaan, saling berbagi, saling menguatkan satu yang lain. Pendeta Subagio berharap dengan momentum Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-81 tahun 2016 dapat dijadikan sebagai perenungan dan refleksi untuk meningkatkan fungsi kesaksian, menanam dan menyiram dalam kehidupan bergereja maupun bermasyarakat. Ke-67 anak yang disucikan dalam pengakuan iman kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus tersebut diharapkan dapat menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara maupun gereja. Heri Subagio menandaskan momentum HUT GPM yang ke-81 tahun 2016 ini harus dimaknai sebagai cerminan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada umat, khususnya di lingkup jemaat Halong Sejahtera. Abu Sahabawa, Cak Tamaela melaporkan. Berbagai kegiatan digelar Jemaat Niel Klasis Kota Ambon untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Maluku ke-81. Kegiatan yang digelar Jemaat Niel yakni pentabisan diaken, peletakan batu penjuru gedung serbaguna, dan bersih lingkungan. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Maluku ke-81 di Jemaat Niel Klasis Kota Ambon adalah pentahbisan diaken Deborah Hukunala Lesnusa. Prosesi pentahbisan ini dilakukan Pendeta Domingus Saununu sebagai bentuk mewujudkan ketaatan dalam memelihara ciptaan Tuhan dan menjadi pelayannya. Pentahbisan diaken Deborah Hukunala Lesnusa ini karena menggantikan diaken sebelumnya, yakni Aksamina Alphonse Selsili yang berhalangan tetap. Jabatan diaken yang dipercayakan untuk diemban merupakan penumpangan tangan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan mengaruniai dengan damai sejahtera untuk setia melayani dalam tugas pelayanan. Kegiatan lainnya yang dilakukan dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Maluku ke-81 adalah prosesi peletakan batu penjuru pembangunan gedung serbaguna Jemaat GPM Niel. Peletakan batu penjuru pembangunan gedung serbaguna Jemaat Niel dilakukan Ketua Majelis Jemaat setempat, Ketua Panitia Pembangunan Sarana Fisik Gereja Niel, dan Kepala Tukang. Dalam prosesi peletakan batu penjuru gedung serbaguna, Pendeta Domingus Saununu menyatakan batu-batu ini adalah simbol kehidupan di tengah jemaat, dan ketika Allah Bapa mengkuduskan, maka kami bertekun, sehati, sepikir, satu tujuan dan bekerja dalam persekutuan yang kudus. Pendeta Domingus Saununu menjelaskan peletakan batu penjuru ini merupakan dasar pembangunan gedung serbaguna Jemaat GPM Niel telah dilakukan dan akan senantiasa menjadi berkat. Biarlah nantinya akan senantiasa digunakan sebagai batu-batu yang hidup dan tiang penopang untuk pembangunan gedung serbaguna demi kemuliaan nama Tuhan di muka bumi. Penabisan penggantian antar waktu itu memang sudah aturan Gereja Protestan Maluku, jadi berhalangan tetap
ada yang meninggal dan beliau punya tugas untuk menggantikan karena suaranya nomor 2 terbesar beliau. Dan memang kami sudah merencanakan sebulan yang lalu untuk mentabiskannya pada hari ini. Sedangkan untuk peletakan batu penjuru ini, perencanaan panitia memang sebetulnya kami lakukan pertengahan minggu. Tapi memang kami ketika menggali lubang untuk peletakan batu pertama tidak mudah. Dan ini di sini bekas tangki, karena itu memang berat sekali. Dan baru kami selesai kemarin dan kami tetap untuk melakukan peletakan batu penjuru pada hari ini. Kami berharap bahwa bertepatan dengan momentum HUT GPM 81, kami didorong untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan kerjawi ini dengan penuh semangat. Walaupun memang kerja banyak, tapi kami harus melakukannya secara bersama-sama. Kegiatan lainnya yang dilakukan jemaat Niel adalah bersih lingkungan yang melibatkan semua anggota jemaat. Hal ini dilakukan karena kawasan tersebut rentan dengan banjir dan tanah longsor jika musim hujan tiba. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Sementara itu, saudara, dalam rangka menyongsong hari ulang tahun ke-81 Gereja Protestan Maluku, Jemaat GPM Kategorial Polri Dian Kasih Paso menggelar kegiatan Jalan Santai. Jalan Santai itu juga sekaligus menjadi ajang membangun kebersamaan di antara umat. Jemaat GPM Kategorial Polri Dian Kasih Paso menggelar kegiatan Jalan Santai Sabtu pagi kemarin. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyongsong hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku ke-81 sekaligus dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Ambon yang ke-441. Peserta Jalan Santai ini dilepas Ketua Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Dian Kasih, Pendeta Nyonya J.E. Limba Kelabora. Puluhan peserta Jalan Santai menempuh rute yang telah ditentukan panitia, mulai start dari halaman gedung gereja Dian Kasih, melewati terminal transit Paso, hingga finish di lapangan tenis Sekolah Polisi Negara Paso. Ketua Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Dian Kasih, Pendeta Nyonya J.E. Limba Kelabora mengatakan, kegiatan Jalan Santai ini selain menyongsong hari ulang tahun GPM dan Kota Ambon, sekaligus sebagai sarana membangun kebersamaan sesama anggota Polri dalam persekutuan umat di Jemaat Dian Kasih. Selain itu, melalui Jalan Santai ini, jemaat diharapkan dapat menerapkan hidup sehat dengan rajin berolahraga meskipun di tengah aktivitas yang menumpuk. Ini bukan hanya sekedar jalan santai untuk membangun kesehatan bagi pola hidup sehat kita, tetapi juga terutama untuk membangun kebersamaan sebagai anggota keluarga Polri khususnya, tapi juga sebagai persekutuan, dan kedepannya kami berharap ini lebih ditingkatkan lagi untuk persekutuan, bahkan juga dalam rangka membangun merayakan HUT GPM yang ke-1, tapi juga sekaligus dengan HUT Kota Ambon. Kita akan berupaya supaya setiap tahun ini dilakukan sehingga umat juga tetap ada waktu di mana sekalipun kesibukan aktivitas kerja sebagai anggota Polri yang tentunya minta waktu, tapi dengan kegiatan ini semua bisa ada bersama-sama, baik orang tua bahkan juga anak-anak bahkan persekutuan nanti. Pendeta Kelabora mengupayakan ke depan kegiatan ini tidak hanya diikuti warga jemaat di GPM Kategorial Polri Dian Kasih saja, tetapi juga akan melibatkan para personil yang bertugas di SPN Paso dan Polsek Baguala. Sementara itu, usai Jalan Santai dilanjutkan dengan senam bersama yang dipusatkan di lapangan tenis SPN Paso Ambon. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Warga RT 004 RW 03 Desa Poka mewujudkan impian mereka untuk memiliki sebuah musola sebagai tempat ibadah. Peletakan batu pertama pembangunan musola yang diberi nama Almanan itu berlangsung Ahad pagi. Kaum muslimin di RT 004 RW 03 Desa Poka selama ini belum memiliki tempat beribadah. Padahal jumlah mereka sangat banyak dan sangat membutuhkan tempat beribadah yang layak. Kondisi inilah mendorong warga setempat bersepakat membangun mushola untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalankan ibadah. Dana pembangunan mushola bersumber dari swadaya warga dan sejumlah simpatisan. Panitia pelaksana berharap pembangunan mushola dapat selesai dalam waktu dekat sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Camat Teluk Ambon Nasiru Mata mengajak warga setempat dan umat Islam di Kota Ambon dapat membantu pembangunan mushola Almanan Poka.
Anggota DPRD Kota Ambon dari fraksi Persatuan Pembangunan juga ikut mendorong percepatan pembangunan Musala Al-Manan yang peletakan batu pertamanya berlangsung Ahad pagi. Ketua fraksi P3 Rafiq Akbar Apipudin mengatakan dengan pembangunan musala berarti warga setempat juga telah berupaya meningkatkan keimanan. Menurutnya musala bukan sekedar tempat sholat, namun musala dapat dijadikan sebagai tempat pembinaan mental umat. Wujud tanggung jawab kita sebagai umat Islam, sebagai partai Islam, dan ini demi untuk meningkatkan ketakwaan masyarakat di Kota Ambon dan di Desa Poka ini khususnya, juga sebagai tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang bermanfaat buat masyarakat di RT 04 RW 03. Dan karena itu saya kira siapa saja yang ingin sama-sama membantu terlaksananya pembangunan musala ini, saya kira dengan keikhlasan bisa sama-sama dengan masyarakat dan seluruh warga untuk kita bantu pembangunan masjid ini. Saya kira ini kami memberikan dukungan lah untuk pembangunan masjid. Kepala Kantor Urusan Agama Baguala Hussein Henan mengaku bangga dengan warga RT 004 RW 03 Poka yang menyadari kebutuhan tempat ibadah. Menurutnya dengan musala, warga setempat dapat melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu dengan baik. Selain itu, di musala bisa dijadikan sebagai taman pendidikan Al-Quran bagi anak-anak setempat. Peletakan batu pertama musala Al-Manan Poka ini dilakukan Ketua Fraksi P3, anggota DPRD Kota Ambon Tah Abu Bakar, Kepala KUA dan Panitia Pelaksana. Hamja Tomia melaporkan.